Aku tidak pernah menyangka bahwa kehancuran rumah tanggaku tidak dimulai dari pesan rahasia, bukan dari jejak lipstik, dan bukan dari kebohongan yang terbongkar secara dramatis. Semua justru dimulai dari kehadiran seorang perempuan yang masuk ke kehidupan kami tanpa rasa takut, tanpa rasa bersalah, dan tanpa sedikit pun penyesalan. Dia tidak bersembunyi, tidak menyelinap di balik layar ponsel. Dia hadir terang-terangan, tersenyum padaku, menatapku lurus, seolah-olah aku hanyalah sosok yang berlebihan cemburu. Lebih menyakitkan lagi, suamiku membiarkannya. Hari itu aku sadar, ini bukan perselingkuhan seperti yang sering kita dengar. Ini adalah pengkhianatan yang dilegalkan oleh sikap, dikuatkan oleh pembiaran, dan diperparah oleh diamnya orang yang seharusnya melindungiku. Aku bertanya-tanya dalam hati, bagaimana mungkin orang ketiga bisa masuk ke rumah tangga seseorang tanpa rasa bersalah? Dan bagaimana mungkin seorang suami bisa perlahan membuat istrinya merasa tidak lagi punya tempat? Jika kamu pikir perselingkuhan selalu diawali dengan sembunyi-sembunyi, kisahku akan membuktikan satu hal. Kadang yang paling menghancurkan justru datang dengan wajah polos dan kepala tegak. Dan inilah kisahku. Kisah tentang rumah tangga yang retak bukan karena cinta yang habis, tetapi karena pengkhianatan yang tidak pernah diakui sebagai kesalahan. Halo sahabat, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berada di channel ini. Mungkin saat ini kamu sedang mendengarkan sambil menahan rasa sesak, atau mungkin hanya penasaran dengan kisah yang akan aku bagikan. Apapun alasanmu, kehadiranmu di sini sangat berarti. Cerita ini bukan sekedar cerita rumah tangga yang retak. Ini adalah cerita tentang kepercayaan, tentang luka yang seringkali tak terlihat, dan tentang bagaimana seseorang bisa dihancurkan perlahan tanpa disadari. Aku membagikannya bukan untuk mencari pembenaran, tetapi agar siapapun yang pernah berada di posisi yang sama, tahu bahwa mereka tidak sendirian. Sebelum kita masuk lebih dalam, yuk kita ramaikan dulu kolom komentarnya, serta jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar sahabat Fafa tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dukungan dari sahabat sangat membantu channel ini untuk terus berkembang dan menyajikan cerita-cerita menarik lainnya. Dan seperti biasa, Fafa mau absen nih. Coba tulis nama sahabat, asal kota, dan ketik kata hadir di kolom komentar bawah. Fafa pengen tahu sahabat setia Fafa dari kota mana saja. Terima kasih sudah mau mendengarkan dengan hati. Sekarang, mari kita mulai kisah ini. Perlahan, jujur, dan tanpa menyembunyikan apapun. Jika ada orang yang bertanya padaku saat itu, apakah rumah tanggamu bahagia? Aku pasti akan menjawab, kami baik-baik saja. Bukan karena semuanya sempurna, tapi karena tidak ada alasan besar untuk curiga bahwa segalanya akan runtuh. Kami menikah bukan karena paksaan. Kami memilih satu sama lain dengan keyakinan sederhana. Ingin tumbuh bersama, menua bersama, dan saling menjaga ketika dunia terasa berat. Di awal pernikahan, hidup kami dipenuhi hal-hal kecil yang terasa cukup. Sarapan sederhana, obrolan sebelum tidur, dan tawa yang muncul dari hal sepele. Suamiku bukan pria romantis yang gemar kata-kata manis, tapi ia hadir. Dan bagiku, kehadiran adalah bentuk cinta paling nyata. Kami menjalani hari-hari seperti pasangan pada umumnya. Bangun pagi dengan rutinitas yang sama, saling bertanya soal rencana hari ini, lalu kembali ke rumah dengan cerita masing-masing. Kadang lelah, kadang kesal, tapi selalu ada kesepakatan tak tertulis bahwa rumah adalah tempat pulang, bukan medan perang. Aku percaya pada pernikahanku. Aku percaya pada laki-laki yang kupilih menjadi imam dalam hidupku. Dan kepercayaan itu kuberikan tanpa syarat, tanpa hitung-hitungan, tanpa cadangan. Dari luar,
Rumah tangga kami terlihat stabil, tidak sering pamer kebahagiaan, tapi juga tidak pernah terdengar gosip buruk. Tetangga mengenal kami sebagai pasangan yang tenang. Keluarga melihat kami sebagai rumah tangga yang aman. Dan aku merasa cukup. Bukan berarti kami tidak pernah bertengkar. Kami manusia. Kami pernah berbeda pendapat, pernah saling diam, pernah saling menyakiti dengan kata-kata yang keluar karena emosi. Namun setiap konflik selalu berakhir dengan satu hal. Kami memilih kembali satu sama lain. Setidaknya, itu yang kupikir. Aku adalah tipe istri yang percaya bahwa pernikahan harus diperjuangkan. Aku berusaha hadir sepenuh hati, mendengarkan, memahami, dan menyesuaikan diri. Aku belajar menerima kekurangannya, sebagaimana aku berharap ia menerima kekuranganku. Aku tidak merasa kurang. Aku tidak merasa diabaikan. Aku tidak merasa tersisih. Justru itulah yang membuat semuanya terasa begitu mengejutkan ketika akhirnya aku menyadari satu hal pahit. Kehancuran seringkali tidak datang dengan suara keras, melainkan dengan keheningan yang terlalu nyaman. Ada masa di mana kami tertawa seperti biasa, tetapi ada jarak yang tak bisa kujelaskan. Aku belum sadar saat itu, karena jarak tersebut tidak berupa sikap dingin, tidak berupa pertengkaran besar. Ia hanya hadir sebagai perasaan samar, perasaan yang terlalu kecil untuk dicurigai, tapi terlalu nyata untuk diabaikan. Namun aku memilih mengabaikannya, karena aku percaya pernikahan bukan tempat untuk terus mencurigai. Aku percaya cinta berarti percaya. Dan aku yakin rumah tangga yang kuat tidak runtuh hanya karena prasangka. Hari-hari berlalu dengan ritme yang sama. Aku menjalani peranku sebagai istri dengan sepenuh kemampuan yang kupunya. Aku memastikan rumah terasa hidup, memastikan suamiku merasa didukung, memastikan tidak ada ruang kosong yang bisa diisi oleh orang lain. Ironisnya, aku tidak tahu bahwa justru di saat aku merasa semuanya cukup, disitulah celah paling berbahaya terbuka. Karena aku terlalu percaya bahwa baik-baik saja berarti aman. Aku lupa bahwa dalam pernikahan ada perasaan yang bisa berubah tanpa peringatan. Aku tidak tahu kapan tepatnya semuanya mulai bergeser. Tidak ada tanggal khusus, tidak ada peristiwa besar, tidak ada pertengkaran hebat yang bisa kujadikan tanda. Yang ada hanyalah perubahan kecil, terlalu kecil untuk dianggap ancaman. Dan aku memilih percaya bahwa semua itu hanyalah bagian dari kedewasaan rumah tangga. Jika aku bisa kembali ke masa itu, aku ingin memeluk diriku sendiri dan berkata, tidak semua yang terlihat tenang benar-benar aman. Karena ternyata, rumah tangga kami memang terlihat baik-baik saja. Tetapi di balik ketenangan itu ada sesuatu yang perlahan tumbuh. Bukan cinta, bukan juga kejujuran, melainkan sebuah kehadiran yang kelak akan masuk tanpa izin, tanpa rasa bersalah, dan tanpa penyesalan. Dan aku belum siap, sama sekali belum siap. Perubahan itu tidak datang sebagai badai. Ia datang seperti angin pelan yang nyaris tak terasa, tapi cukup untuk membuat arah bergeser tanpa kita sadari. Awalnya, aku hanya merasa suamiku lebih sering diam. Bukan diam yang dingin, bukan juga sikap menjauh yang jelas terlihat. Ia tetap berbicara padaku, tetap menjawab pertanyaanku, tetap melakukan rutinitasnya seperti biasa. Namun ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tak bisa kutangkap dengan logika. Nada suaranya berubah, bukan kasar, bukan ketus, hanya terasa lebih singkat, seolah setiap percakapan adalah kewajiban, bukan lagi kebutuhan. Aku mengingat betul suatu malam ketika aku bercerita panjang tentang hariku, tentang hal-hal kecil yang dulu selalu ia dengarkan. Ia mengangguk, sesekali tersenyum, tapi matanya tak benar-benar ada di sana. Tatapannya melayang, seperti seseorang yang tubuhnya hadir, tetapi pikirannya berada di tempat lain. Aku berhenti bercerita dan bertanya, "Kamu capek?" Ia menjawab cepat, "Enggak, cuma lagi mikir kerjaan." Dan aku percaya. Karena saat itu aku masih yakin bahwa kelelahan adalah alasan paling masuk akal untuk segala perubahan. Aku memilih menjadi istri yang pengertian,
bukan istri yang penuh curiga. Namun, hari demi hari perubahan kecil itu mulai bertambah. Ponselnya yang dulu terletak bebas, kini selalu berada dekat dengannya. Bukan hanya dekat, tapi terjaga. Layarnya sering terkunci cepat. Notifikasi tak lagi terdengar. Dan, jika aku mendekat, ia refleks membalikan layar. Gerakan kecil yang terlalu cepat untuk disebut kebetulan. Aku mentertawakan diriku sendiri. Kamu berlebihan, kataku dalam hati. Setiap orang punya privasi. Aku tidak ingin menjadi istri yang posesif. Aku tidak ingin menjadi perempuan yang mengintai dan menuduh tanpa bukti. Aku takut, jika aku mulai curiga, maka kepercayaan yang kami bangun bertahun-tahun akan runtuh hanya oleh pikiranku sendiri. Jadi, aku diam. Namun, diamku tidak membuat keganjilan itu hilang. Justru semakin jelas. Ia mulai sering pulang lebih malam. Alasannya selalu sama, kerjaan. Aku tidak membantah, karena aku tahu tanggung jawabnya memang besar. Aku bahkan memastikan ia selalu menemukan rumah dalam keadaan tenang, makanan siap, pertanyaan seperlunya, dan tidak ada drama yang menambah beban pikirannya. Aku pikir, dengan begitu aku sedang menjaga pernikahan kami. Tapi, ada satu hal yang mulai mengusikku. Senyumnya. Bukan senyum yang ia berikan kepadaku. Bukan senyum lelah. Bukan senyum basa-basi. Senyum itu muncul tiba-tiba saat ia membaca sesuatu di ponselnya. Ringan, tulus, dan asing. Aku tidak langsung bertanya. Aku menunggu momen yang tepat. Aku ingin memastikan bahwa yang aku rasakan bukan sekedar kecemburuan tanpa dasar. Namun, semakin aku menunggu, semakin aku merasa tersisih dari dunianya. Ia mulai jarang bercerita. Hal-hal yang dulu ia bagikan dengan antusias kini hanya dijawab dengan biasa aja, atau nanti aja ceritanya. Nanti yang tidak pernah datang. Ada malam-malam di mana kami duduk bersebelahan, tapi terasa seperti dua orang asing. Televisi menyala, suara ada, tapi tak ada kehangatan. Aku ingin meraih tangannya, tapi ragu. Aku ingin bertanya, tapi takut jawabannya akan melukai lebih dari yang bisa kuterima. Dan disitulah kesalahanku. Aku memilih menunda kebenaran demi rasa aman palsu. Perasaan aneh itu semakin sering datang. Bukan kemarahan, melainkan kegelisahan. Seperti ada sesuatu yang luput dari pengamatanku, tapi terlalu penting untuk diabaikan. Aku mulai menyadari, suamiku kini tertawa lebih sering, tapi bukan bersamaku. Ia terlihat lebih bersemangat saat menerima pesan tertentu, namun datar saat aku mengajaknya bercerita. Aku pernah bercanda, kayaknya HP kamu sekarang lebih menarik dari aku. Ia tertawa singkat, lalu menjawab, kamu aja yang kelelahan. Kalimat itu menutup perbincangan, dan lagi-lagi aku mengalah. Aku tidak ingin menjadi perempuan yang menciptakan masalah dari hal kecil. Aku tidak ingin dicap berlebihan, cemburuan, atau tidak percaya pada pasangannya sendiri. Aku lupa satu hal penting. Kadang, insting bukanlah musuh, melainkan peringatan. Namun saat itu, aku belum siap mendengarnya. Ada satu momen yang sampai sekarang masih teringat jelas. Suatu pagi saat ia bersiap pergi, ponselnya bergetar. Ia melihat layar sekilas lalu tersenyum. Senyum yang sama seperti sebelumnya. Aku bertanya pelan, siapa? Ia menjawab cepat, teman kantor. Tidak ada penjelasan lanjutan, tidak ada cerita. Dan aku tidak bertanya lagi. Bukan karena aku tidak peduli, tapi karena aku takut jawabannya akan mengubah segalanya. Aku mulai menyalahkan diriku sendiri. Mungkin aku kurang menarik, mungkin aku terlalu fokus pada rutinitas. Mungkin aku tidak lagi seperti dulu. Aku berusaha memperbaiki hal-hal yang bahkan belum terbukti rusak. Aku menjadi lebih perhatian, lebih sabar, lebih diam. Aku berharap jika aku cukup baik, maka jarak itu akan menutup dengan sendirinya. Tapi jarak bukanlah lubang yang bisa ditambal dengan pengorbanan sepihak. Tanpa kusadari, aku sedang berjuang sendirian. Sementara ia perlahan berjalan ke arah lain.
Saat itu aku belum tahu nama dari perasaan ini. Belum tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Aku hanya tahu satu hal. Rumah yang dulu terasa hangat, kini terasa asing tanpa alasan jelas. Dan di sanalah, tepat di fase perubahan kecil yang kuanggap sepele itu, orang ketiga mulai menemukan celah. Aku hanya belum mengetahuinya. Jika selama ini aku mengira orang ketiga selalu datang dengan cara diam-diam, bersembunyi di balik pesan singkat, panggilan larut malam, atau janji rahasia, aku keliru. Orang ketiga dalam hidupku datang dengan terang-terangan, tanpa takut, tanpa rasa bersalah, dan yang paling menyakitkan, tanpa dihalangi. Awalnya aku tidak tahu siapa dia. Namanya disebut sekilas oleh suamiku, tanpa penjelasan, tanpa cerita panjang. Teman kantor, katanya. Nada suaranya datar, seolah nama itu tidak berarti apa-apa. Tapi entah mengapa, sejak saat itu, nama itu terus muncul. Muncul dalam obrolan singkat, muncul dalam cerita yang setengah-setengah, dan muncul dalam pikiranku tanpa izin. Aku mencoba menepis perasaan tidak nyaman itu. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa ini hanya prasangka, bahwa aku terlalu sensitif, bahwa aku sedang mencari-cari masalah di tengah rumah tangga yang sebenarnya baik-baik saja. Sampai suatu hari, aku melihatnya. Bukan dalam situasi dramatis, bukan dalam adegan yang bisa langsung kusebut sebagai perselingkuhan. Justru itulah yang membuatnya terasa lebih nyata dan lebih menghancurkan. Kami bertemu secara tidak sengaja, atau setidaknya aku yang menganggapnya tidak sengaja. Ia berdiri di hadapanku dengan senyum ramah, pakaian rapi, dan sikap yang terlalu percaya diri untuk seseorang yang baru kukenal. Tatapannya tidak ragu, tidak menghindar. Ia menatapku seolah-olah aku hanyalah bagian kecil dari situasi yang sudah ia kuasai. "Ini istriku," kata suamiku memperkenalkan. Nada suaranya terdengar normal, tapi aku bisa merasakan ada ketegangan kecil di sana. Ketegangan yang mungkin hanya bisa dirasakan oleh seseorang yang sudah hidup bersamanya bertahun-tahun. Ia mengulurkan tangan padaku. Aku menyambutnya, meski hatiku terasa berat. Sentuhannya dingin, tapi senyumnya hangat. Senyum yang entah mengapa membuat dadaku terasa sesak. "Aku sering dengar cerita tentang kamu," katanya. Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuatku terdiam. Sering dengar cerita. Dari siapa? Tentang apa? Aku tersenyum sopan, tapi pikiranku berputar liar. Aku ingin bertanya, tapi situasi tidak memungkinkan. Dan lagi-lagi, aku memilih diam. Sejak saat itu, kehadirannya tidak lagi samar. Ia nyata, ia ada. Dan perlahan ia mulai menjadi bagian dari keseharian suamiku. Namanya disebut lebih sering, pendapatnya dihargai, saran-sarannya diikuti. Aku mulai merasa ada orang lain yang suaranya lebih didengar daripada suaraku sendiri. Yang membuatku semakin tidak tenang adalah sikapnya padaku. Ia tidak canggung, tidak sungkan. Ia bersikap seolah-olah kami berada di posisi yang sejajar. Bahkan di beberapa momen, aku merasa ia lebih dominan. Ia berbicara padaku dengan nada yang terlalu santai, terlalu akrab, seolah-olah ia tahu banyak tentang hidup kami, tentang kebiasaan suamiku, tentang seleranya, tentang hal-hal yang seharusnya hanya diketahui oleh seorang istri. Aku mulai menyadari satu hal pahit. Hubungan mereka bukan hubungan yang baru tumbuh. Ia sudah ada jauh sebelum aku menyadarinya. Namun yang paling menyakitkan bukanlah kehadirannya, melainkan cara suamiku bersikap di hadapannya. Ia terlihat berbeda, lebih hidup, lebih bersemangat, dan entah mengapa lebih berusaha. Aku melihatnya tertawa lepas, tawa yang sudah lama tidak kudengar di rumah. Aku melihatnya mendengarkan dengan penuh perhatian. Perhatian yang dulu hanya diberikan padaku. Dan aku berdiri di sana sebagai penonton dalam rumah tanggaku sendiri. Aku mencoba menenangkan diri.
Aku berkata bahwa aku mungkin salah menilai, bahwa aku terlalu cepat menarik kesimpulan, bahwa mungkin aku hanya merasa terancam karena perubahan-perubahan kecil sebelumnya. Namun satu demi satu, batas mulai dilanggar. Mereka sering berkomunikasi, bukan hanya soal pekerjaan. Ada candaan, ada bahasa tubuh yang terlalu dekat. Ada kenyamanan yang seharusnya tidak dimiliki dua orang yang hanya teman. Aku pernah menyampaikan perasaanku dengan hati-hati. Aku tidak menuduh, aku tidak marah. Aku hanya berkata bahwa aku merasa tidak nyaman. Respon suamiku membuatku terdiam. Kamu terlalu sensitif, jangan berpikir macam-macam. Kalimat itu sederhana, tapi dampaknya menghancurkan. Karena sejak saat itu, aku tidak hanya merasa tersisih, aku merasa tidak dipercaya oleh orang yang seharusnya mengerti perasaanku. Dan orang ketiga itu, ia tidak mundur. Ia tidak menjaga jarak. Ia justru semakin berani. Ia hadir di momen-momen yang seharusnya menjadi ruang kami. Ia masuk dalam percakapan-percakapan pribadi. Ia perlahan mengaburkan batas antara wajar dan tidak pantas. Yang membuatku gemetar adalah kesadaranku bahwa ia melakukan semua itu tanpa rasa bersalah. Seolah-olah ia merasa memiliki hak, seolah-olah kehadiranku hanyalah formalitas. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah aku masih seorang istri, atau aku hanya status yang tersisa di atas kertas? Malam-malamku semakin sunyi, bukan karena tidak ada suara, tetapi karena tidak ada lagi kehangatan. Suamiku ada di sampingku, tapi pikirannya entah di mana. Dan disitulah akhirnya aku memahami sesuatu yang selama ini kupungkiri. Orang ketiga itu tidak sedang mencoba masuk. Ia sudah berada di dalam. Ia tidak mencuri dari luar. Ia diterima dari dalam. Dan aku terlambat menyadarinya. Ada satu hal yang lebih menyakitkan daripada diselingkuhi secara diam-diam, yaitu ketika orang ketiga tidak berasa perlu bersembunyi sama sekali. Sejak kehadirannya semakin nyata, aku mulai melihat satu pola yang membuat dadaku terasa sesak. Dia tidak pernah menempatkan dirinya sebagai orang yang salah. Tidak ada gestur sungkan, tidak ada jarak, tidak ada upaya menjaga perasaan seorang istri yang sah. Ia hadir dengan sikap tenang, seolah-olah semua yang ia lakukan adalah hal yang wajar. Dan justru sikap itulah yang membuatku mulai mempertanyakan diriku sendiri. Aku mengamati caranya berbicara padaku. Nada suaranya lembut, tapi penuh kepercayaan diri. Tatapannya lurus, tidak goyah, tidak menghindar. Seolah-olah ia tidak sedang berdiri di hadapan seorang perempuan yang rumah tangganya sedang terancam, melainkan di hadapan seseorang yang posisinya setara, atau bahkan lebih rendah. Ia sering tersenyum padaku. Bukan senyum canggung, bukan senyum penuh rasa bersalah. Senyumnya tenang. Senyum seseorang yang merasa aman. Aku pernah bertanya pada diriku sendiri, dari mana datangnya rasa aman itu? Jawabannya mulai jelas ketika aku menyadari satu hal pahit. Ia merasa aman karena suamiku membiarkannya. Ada satu momen yang tak pernah bisa kulupakan. Kami bertiga berada dalam satu ruangan. Suamiku berbicara, dan ia menimpali. Mereka berdiskusi panjang, tertawa kecil, saling memahami dengan bahasa yang terasa eksklusif. Aku ada di sana, duduk di dekat mereka, namun tidak benar-benar dilibatkan. Ketika aku mencoba masuk ke dalam percakapan, ia menoleh padaku dan berkata dengan ringan, "Oh iya, kamu pasti sudah tahu kan kebiasaan dia yang ini?" Nada suaranya seolah ramah, tapi kalimat itu menghantamku keras. Bagaimana mungkin dia berbicara seolah-olah lebih mengenal suamiku dibanding aku? Bagaimana mungkin ia begitu yakin bahwa aku hanya pasti sudah tahu, bukan pihak utama dalam hidupnya? Aku menoleh ke suamiku berharap ia akan menghentikannya, berharap ia akan menegaskan batas. Namun yang kulihat justru senyum kecil, senyum yang lebih mirip pembenaran daripada penolakan. Saat itu, ada sesuatu dalam diriku yang retak.
Aku mulai menyadari bahwa sikap tanpa rasa bersalah itu bukan muncul begitu saja. Ia tumbuh karena tidak pernah ditegur, tidak pernah diperingatkan, tidak pernah diposisikan sebagai orang luar. Ia berbicara tentang rencana, tentang ide, tentang masa depan, dengan caranya sendiri. Dan suamiku mendengarkan. Aku yang seharusnya menjadi pasangan hidup, justru lebih sering menjadi pendengar pasif yang keberadaannya semakin samar. Yang membuat segalanya terasa semakin kejam adalah caranya memperlakukanku secara personal. Ia tidak pernah terang-terangan menantangku, tidak pernah berkata kasar, namun setiap kalimatnya seolah menyimpan pesan tersirat. Aku ada di sini, dan aku tidak pergi. Ia pernah berkata padaku, kita semua hanya ingin yang terbaik untuk dia. Kalimat itu terdengar bijak, namun di telingaku itu terdengar seperti klaim, seolah-olah ia punya hak yang sama, atau bahkan lebih untuk menentukan apa yang terbaik bagi suamiku. Aku mulai merasa kecil, bukan karena aku lemah, tapi karena aku terus ditempatkan dalam posisi yang membuatku ragu pada diriku sendiri. Aku bertanya-tanya, apakah aku terlalu sensitif? Apakah aku terlalu berprasangka? Atau memang aku sedang didorong perlahan keluar dari peranku sendiri? Setiap kali aku mencoba bersikap tegas, ia tetap tenang. Ia tidak terpancing. Ia tidak defensif. Ia justru terlihat nyaman. Dan disitulah letak kekuatannya. Ia tidak perlu melawan, karena tidak ada yang memintanya mundur. Aku mulai menyadari bahwa rasa sakit terbesarku bukan hanya karena kehadirannya, melainkan karena aku harus menyaksikan orang lain berdiri di wilayah yang seharusnya menjadi milikku, tanpa satupun rasa bersalah di wajahnya. Suamiku pernah berkata, "Kamu harusnya biasa saja." Kalimat itu membuatku terdiam lama, karena ternyata rasa sakitku dianggap sesuatu yang bisa ditoleransi. Perasaanku bukan lagi prioritas. Dan orang ketiga itu, ia menyerap itu dengan tenang. Seolah-olah ia tahu selama aku dianggap berlebihan, selama aku diposisikan sebagai pihak yang emosional, maka ia akan selalu terlihat masuk akal. Aku mulai menghindari tatapannya, bukan karena aku takut, tapi karena setiap kali mata kami bertemu, aku merasa seperti sedang ditantang dalam diam. Ia tidak pernah berkata, "Aku salah." Ia tidak menunjukkan rasa bersalah. Ia bertindak seolah-olah kehadirannya sah, normal, dan tidak perlu dipertanyakan. Dan itu menghancurkanku perlahan. Karena di saat aku masih berusaha menjaga rumah tangga, ada orang lain yang menikmati posisinya di dalamnya. Aku mulai sulit tidur. Pikiranku dipenuhi pertanyaan yang tak pernah terjawab. Aku merasa seperti sedang bersaing dalam pertandingan yang aturannya tidak pernah ku tahu. Aku tidak ingin berteriak. Aku tidak ingin mengamuk. Aku hanya ingin dihargai. Namun setiap hari yang berlalu, sikapnya yang tanpa rasa bersalah itu semakin menegaskan satu kenyataan pahit. Aku sedang kalah, bukan karena aku tidak berjuang, melainkan karena aku berjuang sendirian. Dan di titik itulah, aku mulai menyadari bahwa yang paling berbahaya dari orang ketiga bukan keberaniannya untuk masuk, melainkan keyakinannya bahwa ia tidak melakukan kesalahan apapun. Sementara aku mulai kehilangan pijakan. Sebagai istri, Tidak ada satupun istri yang siap menerima kenyataan bahwa orang yang paling ia percayai perlahan berhenti berdiri di sisinya. Awalnya bukan pembelaan terang-terangan, bukan juga keputusan besar yang diumumkan dengan suara lantang. Keberpihakan itu datang dalam bentuk yang jauh lebih halus, dalam diam, dalam pengabaian, dan dalam pembenaran kecil yang diulang-ulang. Aku mulai merasakannya dari caranya merespons perasaanku. Setiap kali aku mencoba berbicara, menyampaikan kegelisahan yang kupendam, jawabannya hampir selalu sama. Kamu terlalu mikir, kamu kebanyakan perasaan. Kenapa sih harus dibesar-besarkan? Kalimat-kalimat itu terdengar sederhana, namun bagiku itu seperti tembok yang perlahan dibangun di antara kami. Aku tidak menuduh, aku tidak memaki,
Aku hanya ingin dimengerti. Aku berkata dengan hati-hati bahwa aku tidak nyaman, bahwa aku merasa ada batas yang dilanggar, bahwa aku butuh dia, sebagai suami, untuk berdiri di sampingku. Namun yang kudapat bukan pelukan, bukan penguatan, melainkan penjelasan panjang tentang mengapa aku salah. Ia mulai membelanya tanpa sadar. Dia memang orangnya begitu, jangan disalahartikan. Kamu harus kenal dia lebih jauh. Dia nggak ada maksud apa-apa. Setiap pembelaan itu terasa seperti sayatan kecil. Tidak langsung membuatku jatuh, tapi cukup untuk menguras kekuatanku pelan-pelan. Aku mulai menyadari bahwa namanya kini disebut dengan nada yang berbeda. Lebih lembut, lebih protektif, dan yang paling menyakitkan, lebih sabar dibanding saat ia berbicara padaku. Jika aku salah bicara, aku ditegur. Jika aku emosional, aku disudutkan. Namun ketika dia melakukan hal yang sama, selalu ada alasan yang disediakan. Aku bertanya dalam hati, sejak kapan perasaanku menjadi beban, dan sejak kapan perasaannya menjadi sesuatu yang harus dijaga? Ada satu malam yang menjadi titik balik dalam pikiranku. Aku mengingatnya dengan sangat jelas. Kami bertengkar, bukan pertengkaran besar, hanya percakapan yang tak menemukan jalan pulang. Aku berkata dengan suara bergetar, "Aku istrinya, aku cuma minta kamu berdiri di pihakku." Ia terdiam sejenak, lalu berkata, "Aku berdiri di pihak yang masuk akal." Kalimat itu menghancurkan sesuatu dalam diriku. Karena ternyata, baginya, aku bukan lagi pihak yang otomatis diperjuangkan. Aku harus bersaing dengan logika versinya, sementara orang lain langsung dipercaya. Sejak saat itu aku melihat semuanya lebih jelas. Ia tidak lagi netral. Ia tidak lagi berada di tengah. Ia sudah bergeser, perlahan tapi pasti. Aku mulai merasa sendirian meski masih berstatus istri. Setiap keputusan kecil kini terasa seperti hasil diskusi yang aku tidak ikut di dalamnya. Setiap perubahan sikapnya seolah mengabarkan satu pesan. Aku bukan lagi pusat hidupnya. Aku mencoba mengingat-ingat. Kapan terakhir kali ia benar-benar mendengarkanku tanpa menyela? Kapan terakhir kali ia memelukku saat aku menangis tanpa berkata bahwa aku berlebihan? Jawabannya menyakitkan. Aku tidak ingat. Yang lebih menyiksa adalah caranya menatapku saat aku berbicara. Tatapan lelah, tatapan jenuh, seolah-olah aku adalah masalah yang harus dihadapi, bukan pasangan yang harus dipahami. Dan setiap kali aku merasa terlalu sakit untuk melanjutkan, ia selalu punya satu kalimat pamungkas. "Kamu berubah." Aku ingin tertawa. Aku ingin menangis. Karena aku memang berubah. Aku berubah menjadi seseorang yang terus disakiti, namun tetap bertahan. Aku mulai membandingkan caranya memperlakukanku dengan caranya memperlakukannya. Dan perbandingan itu tidak pernah adil. Ia bisa bersabar berjam-jam mendengarkan ceritanya. Namun 5 menit mendengarkan keluhanku terasa terlalu lama. Ia bisa memahami suasana hatinya. Namun emosiku selalu dianggap berlebihan. Di titik itu aku berhenti bertanya-tanya tentang orang ketiga. Karena aku sadar, masalah terbesarku bukan lagi dia. Masalah terbesarku adalah suamiku sendiri. Orang yang seharusnya menjadi benteng, justru menjadi pintu masuk. Orang yang seharusnya melindungi, justru menjadi pembenar. Aku mulai merasa seperti tamu di rumah tanggaku sendiri. Pendapatku tidak lagi utama. Perasaanku bukan lagi prioritas. Dan yang paling menyakitkan, aku mulai meragukan diriku sendiri. Aku bertanya, apakah aku memang terlalu sensitif? Apakah aku benar-benar salah? Apakah aku pantas merasa seperti ini? Saat itulah aku sadar betapa berbahayanya situasi ini. Karena bukan hanya cintaku yang terancam, tetapi harga diriku. Suamiku mungkin tidak pernah berkata secara langsung bahwa ia memilih dia. Namun setiap kali ia mengabaikan perasaanku, demi kenyamanannya, setiap kali ia membelaku setengah hati dan membenarkan sepenuh hati, pilihan itu sudah dibuat. Dan aku hanya tinggal menyaksikan.
Di malam-malam sunyi, aku berbaring di sampingnya, merasa jarak yang tak bisa ditembus oleh sentuhan. Tubuh kami dekat, namun hatinya jauh. Akhirnya aku mengerti. Keberpihakan tidak selalu diumumkan. Kadang ia ditunjukkan lewat siapa yang dibela dan siapa yang diminta mengalah. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku menangis bukan karena orang ketiga, tetapi karena aku kehilangan suami yang dulu bersumpah akan selalu berada di pihakku. Ada rasa sakit yang lebih dalam daripada dikhianati, yaitu ketika pengkhianatan itu justru ditimpakan kepadamu sebagai kesalahan. Aku tidak langsung menyadarinya. Semua terjadi perlahan, rapi, dan nyaris tak terlihat. Seperti racun yang diteteskan sedikit demi sedikit, sampai tubuh terbiasa, lalu runtuh. Awalnya hanya kalimat-kalimat kecil. Kamu terlalu sensitif. Kamu selalu melihat yang buruk. Kamu saja yang salah paham. Kalimat-kalimat itu diucapkan dengan nada tenang, bahkan kadang terdengar bijak. Tidak ada bentakan, tidak ada emosi berlebihan. Dan justru karena itulah, aku mulai meragukan diriku sendiri. Aku mencoba menjelaskan perasaanku sekali lagi, dengan bahasa yang lebih lembut, dengan nada yang lebih hati-hati. Aku berkata bahwa aku terluka, bahwa aku merasa dikhianati, bahwa aku butuh kejelasan. Namun setiap kata yang keluar dari mulutku selalu berakhir di tempat yang sama. Aku dianggap sumber masalah. Kamu membuat suasana jadi tidak nyaman. Kamu selalu membawa energi negatif. Kamu nggak pernah bisa santai. Aku terdiam setiap kali mendengarnya. Karena aku mulai percaya, mungkin memang aku yang salah. Aku mulai memutar ulang semua kejadian di kepalaku. Mencari kesalahan, mencari celah di mana aku bisa memperbaiki diri agar semuanya kembali seperti dulu. Aku menyalahkan caraku berbicara, caraku bereaksi, caraku menangis. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku terlalu berlebihan? Apakah aku memang tidak seharusnya merasa seperti ini? Dan di sanalah aku terjebak. Setiap kali aku menunjukkan rasa sakit, aku dianggap drama. Setiap kali aku diam, aku dianggap dingin. Apapun yang kulakukan, selalu salah. Suamiku mulai menggunakan kalimat yang lebih menyakitkan. Kalimat yang terdengar seperti analisis, tapi sebenarnya penghakiman. Coba kamu introspeksi. Mungkin sikap kamu yang bikin aku menjauh. Kamu harusnya bersyukur aku masih bertahan. Bersyukur. Kata itu membuat dadaku sesak. Bersyukur atas apa? Atas pengabaian? Atas perasaan yang diremehkan? Atau atas kenyataan bahwa aku harus berbagi tempat di hati suamiku. Namun aku tidak membantah. Aku mulai takut membuka mulut. Karena setiap kali aku berbicara, bukan hanya tidak didengar, aku dipatahkan. Yang paling menyakitkan adalah ketika orang ketiga itu mulai diposisikan sebagai pihak yang dewasa. Ia digambarkan sebagai sosok yang pengertian, tenang, tidak ribut, tidak emosional. Dan aku digambarkan sebagai istri yang sulit, penuh tuntutan, dan tidak pernah puas. Perbandingan itu tidak pernah diucapkan secara langsung, namun terasa jelas di setiap percakapan. Aku mulai merasa bersalah karena cemburu, merasa bersalah karena sakit hati, merasa bersalah karena ingin diprioritaskan. Padahal, bukankah itu hal yang wajar bagi seorang istri? Aku mulai kehilangan kepercayaan pada instingku sendiri. Aku bertanya-tanya, jika aku merasa sakit, tapi dikatakan tidak seharusnya sakit, lalu perasaan siapa yang benar? Aku mulai meminta maaf atas hal-hal yang bahkan tidak kulakukan. Maaf karena aku menangis, maaf karena aku bertanya, maaf karena aku tidak merasa aman. Setiap kata maaf itu seperti mengikis sedikit demi sedikit harga diriku. Aku berubah, bukan menjadi lebih tenang, melainkan menjadi lebih takut. Takut salah bicara, takut bereaksi, takut jujur. Aku belajar menelan air mata di malam hari. Aku belajar tersenyum di siang hari. Aku belajar berpura-pura baik-baik saja agar tidak dianggap masalah. Namun semua itu tidak pernah cukup. Karena kesalahanku bukan pada tindakanku,
melainkan pada keberadaanku yang mulai tidak diinginkan. Suamiku pernah berkata dengan nada lelah, "Kenapa sih kamu gak bisa seperti dia?" Kalimat itu menghancurkan sisa-sisa pertahananku. Karena saat itu, aku sadar aku tidak sedang diminta memperbaiki diri. Aku sedang dibandingkan dan digantikan. Aku mulai merasa asing di tubuhku sendiri. Aku tidak lagi mengenali diriku yang dulu percaya diri, tegas, dan penuh cinta. Yang tersisa hanyalah perempuan yang terus bertanya-tanya, apakah dirinya pantas dicintai. Dan orang ketiga itu, ia tetap tenang, tetap tersenyum, tetap berada di tempatnya. Tanpa rasa bersalah, tanpa beban, karena semua kesalahan sudah diarahkan kepadaku. Aku pernah berdiri di depan cermin dan bertanya pelan, apakah aku benar-benar seburuk itu? Pertanyaan itu menghantuiku setiap hari. Aku mulai merasa bahwa jika aku pergi, akulah yang menyerah. Jika aku bertahan, akulah yang menyiksa diri. Apapun pilihannya, aku selalu kalah. Di titik ini, aku tidak lagi berjuang untuk menyelamatkan rumah tangga. Aku berjuang untuk menyelamatkan pikiranku sendiri. Karena yang paling berbahaya dari semua ini bukan orang ketiga, bukan bahkan pengkhianatan suami, melainkan saat aku mulai berpikir bahwa aku pantas diperlakukan seperti ini. Dan di sanalah, aku hampir menghilangkan diriku sepenuhnya. Namun tanpa kusadari, titik terendah ini juga sedang menyiapkan sesuatu yang lain. Sesuatu yang kelak akan memaksaku memilih. Terus hancur perlahan, atau mulai berdiri untuk diriku sendiri. Dan keputusan itu sudah semakin dekat. Aku tidak pernah merasa begitu hampa dalam hidupku. Hampa bukan karena aku sendirian secara fisik, tetapi karena aku sendirian di dalam rumah tanggaku sendiri. Suamiku ada di sampingku, namun hatinya entah di mana. Orang ketiga ada di lingkarannya, dan aku hanya menjadi bayangan. Hari-hariku berubah menjadi rutinitas yang menekan. Bangun pagi dengan senyum palsu, menyapa suami seolah segalanya baik-baik saja. Menyiapkan sarapan dan rumah dengan penuh perhatian. Semua kulakukan seolah-olah aku masih memegang kendali. Namun, setiap senyum yang kuberikan terasa kosong. Setiap sentuhan terasa hampa. Dan setiap kata yang keluar dari mulutku terasa sia-sia. Aku mulai menangis diam-diam di kamar mandi. Air mata yang jatuh bukan hanya karena pengkhianatan orang ketiga, tetapi karena kepergian suamiku secara emosional. Aku merindukan sosok yang dulu selalu ada, yang dulu tertawa bersamaku, yang dulu menenangkan hatiku saat aku lelah. Namun, sosok itu sudah tidak ada lagi. Aku kehilangan kepercayaan pada semua hal yang dulu kukira stabil. Pikiran-pikiran gelap mulai muncul. Pertanyaan-pertanyaan tanpa jawaban menguasai kepalaku. Apakah aku pantas dicintai? Apakah aku pernah cukup? Apakah perasaanku hanya dianggap beban? Aku berhenti meminta perhatian. Aku berhenti mengharap pengertian. Aku berhenti menuntut kesetiaan. Karena setiap usaha untuk diperhatikan selalu berakhir dengan rasa sakit dan kesalahpahaman. Suamiku, yang dulu menjadi pendengar setiaku, kini menjadi pihak yang menilai, mengkritik, dan membela orang ketiga. Setiap kali aku mencoba membuka hatiku, ia selalu punya kalimat yang menghancurkan. Kamu terlalu sensitif. Kamu salah paham lagi. Kamu cuma lebay. Kalimat-kalimat itu seperti pisau tipis yang mengiris hatiku setiap hari. Aku belajar menelan rasa sakit itu karena aku tidak ingin dianggap masalah. Aku belajar berpura-pura baik-baik saja, meski hatiku hancur. Malam-malamku menjadi saksi bisu penderitaanku. Aku terbaring sendiri di kamar, menatap plafon, bertanya-tanya apakah ada yang salah denganku. Aku mulai mempertanyakan diriku sendiri, bukan karena aku lemah,
tetapi karena aku dipaksa merasa bersalah atas luka yang bukan kesalahanku. Air mataku tidak pernah berhenti mengalir. Kadang aku menangis sampai tidur hanya untuk bangun dan tersenyum di depan orang lain. Kadang aku merasa seolah-olah dunia ini bergerak tanpa aku, dan aku hanya mengikuti ritme yang bukan milikku. Yang lebih menghancurkan adalah kesadaran bahwa aku tidak punya tempat untuk berteriak. Setiap keluhanku dianggap berlebihan. Setiap ketakutanku dianggap paranoid. Dan setiap rasa sakitku dianggap tidak valid. Aku mencoba mencari dukungan dari teman dan keluarga. Namun sulit. Siapa yang bisa mengerti perasaan seorang istri ketika suaminya sendiri tidak memihak? Siapa yang bisa memahami kesedihan seorang perempuan ketika ia dijadikan kambing hitam atas pengkhianatan yang terjadi di rumahnya sendiri? Aku merasa seperti burung yang terperangkap di sangkar emas. Terlihat aman, terlihat nyaman, namun setiap sayap yang ingin kuayunkan tertahan. Aku ingin terbang jauh. Aku ingin keluar dari lingkaran ini. Namun aku takut kehilangan segalanya, meski segalanya terasa hampa. Aku pernah mencoba menulis perasaanku di jurnal, mencurahkan semua kesedihan, kemarahan, dan ketidakberdayaanku. Tulisan itu menjadi saksi bahwa aku masih hidup, bahwa aku masih ada, meski dunia di sekitarku terasa mati. Aku merasa dihianati oleh dua pihak, orang ketiga yang masuk tanpa rasa bersalah, dan suamiku yang perlahan berpihak kepadanya. Kadang aku menangis di malam hari sambil memegang bantal, membayangkan kehidupan yang mungkin tidak pernah kembali. Aku merindukan saat-saat ketika cinta terasa hangat. Ketika rumahku adalah tempatku merasa aman, bukan arena pertempuran. Namun, di titik terendah ini, aku mulai melihat satu hal yang aneh. Meski aku merasa hancur, aku masih berdiri. Meski aku merasa sendirian, aku masih mencoba. Meski hatiku sakit, aku masih bernafas. Aku sadar, titik terendah bukan akhir. Titik terendah adalah momen di mana seseorang bisa memilih untuk berubah atau terus hancur. Dan aku mulai menyadari bahwa aku tidak boleh hancur sepenuhnya. Namun sebelum aku bisa memutuskan langkah berikutnya, aku harus melewati malam-malam panjang penuh air mata, kesepian dan rasa sakit yang tak terungkapkan. Aku harus menghadapi kenyataan bahwa rumah yang dulu kubangun dengan cinta kini menjadi medan pertempuran batin. Aku harus bertahan meski yang tersisa hanyalah bayangan cinta yang pernah ada. Di titik ini, aku tidak lagi menangis untuk suami. Aku menangis untuk diriku sendiri. Aku menangis karena aku masih berharap bisa menemukan kekuatan di tengah kehancuran. Dan di saat itulah, aku tahu satu hal. Aku harus bangkit. Bukan karena mereka pantas melihatku bangkit, bukan karena rumah tangga ini masih bisa diselamatkan. Tetapi karena aku pantas diselamatkan oleh diriku sendiri. Malam itu, di kamar yang sunyi, aku menatap cermin, memandang diriku yang letih, terluka dan rapuh. Namun, di balik mata yang sembab itu, ada secercah tekad. Sebuah janji diam diri untuk diriku sendiri. Aku tidak akan membiarkan diriku hancur sepenuhnya. Dan meskipun titik terendah ini begitu menyakitkan, aku tahu bahwa dari sini aku akan menemukan jalan untuk memilih hidupku kembali. Titik terendah bukan hanya tentang kehilangan, tetapi tentang memulai perjalanan untuk menemukan diriku yang sesungguhnya. Setelah begitu lama berada di titik terendah, aku menyadari satu hal yang pahit tapi membebaskan. Aku tidak bisa mengubah mereka. Aku tidak bisa memaksa suamiku kembali menjadi pria yang dulu kukenal. Aku tidak bisa menghapus kehadiran orang ketiga yang begitu terang-terangan memasuki rumah tangga kami. Dan aku
tidak bisa terus menunggu mereka menyadari kesalahan mereka. Yang bisa aku lakukan hanyalah mengubah diriku sendiri. Awalnya pemikiran itu terasa menakutkan. Selama bertahun-tahun, aku membangun identitasku sebagai seorang istri. Aku mendefinisikan diriku melalui cinta dan pengorbanan untuk suami dan rumah tangga. Namun kini identitas itu terasa rapuh. Aku merasa hilang arah, seolah tidak ada lagi tempat yang aman di dunia yang dulu ku kenal. Namun ketika aku menatap cermin, mata yang sembab, tubuh yang lelah, dan hati yang hancur, ada sesuatu yang muncul. Sebuah pertanyaan sederhana. Apakah aku ingin terus hancur? Jawabannya begitu jelas. Tidak. Aku tidak ingin menjadi korban selamanya. Aku tidak ingin membiarkan diriku larut dalam luka, rasa sakit, dan pengkhianatan yang bukan kesalahanku. Kesadaran itu datang perlahan, seperti embun pagi yang menembus kabut gelap. Aku mulai menyadari bahwa selama ini aku memberikan kekuatan pada orang lain untuk menentukan kebahagiaanku. Aku menyerahkan kendali atas emosiku kepada mereka, orang ketiga, suamiku, dan bahkan opini orang di sekitarku. Aku membiarkan mereka menilai, membandingkan, dan memutuskan nilai diriku. Dan saat itu, aku memutuskan, cukup. Aku harus mengambil kembali kontrol atas hidupku sendiri. Langkah pertama adalah mengenali bahwa aku berharga, tidak tergantung pada siapapun. Aku menuliskan semua perasaanku di jurnal, luka, kemarahan, kekecewaan, ketakutan, tapi juga harapan kecil yang masih tersisa. Aku menangis, marah dan menulis tanpa takut dihakimi. Tulisan itu menjadi cermin jujur yang menegaskan satu hal. Aku masih ada, dan aku masih memiliki kekuatan untuk memilih. Kemudian aku mulai introspeksi lebih dalam. Aku menanyakan pada diriku sendiri, apa yang benar-benar aku inginkan dari hidupku? Apakah aku ingin terus menunggu perubahan suamiku, atau ingin memulai babak baru untuk diriku sendiri? Apa arti cinta bagi diriku jika cinta itu harus membuatku kehilangan harga diri? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak mudah dijawab. Aku merasa takut. Takut melawan, takut mengambil keputusan yang akan mengguncangkan segalanya, takut kehilangan rumah tangga yang selama ini kucintai. Namun rasa takut itu tak lagi cukup kuat untuk menghentikanku. Aku menyadari bahwa ketakutan bukan alasan untuk menyerah, melainkan alasan untuk lebih berhati-hati dan bijaksana. Aku mulai membangun strategi untuk bangkit, langkah-langkah kecil namun signifikan. Menjaga diri sendiri. Aku mulai merawat kesehatan fisik dan mentalku. Olahraga ringan, tidur cukup, makan teratur. Aku belajar bahwa tubuh yang kuat mendukung pikiran yang kuat. Menyusun batasan. Aku mulai menetapkan batasan jelas, baik terhadap suamiku maupun orang ketiga. Tidak lagi menoleransi komentar yang merendahkan, tidak lagi membiarkan diriku diabaikan, dan tidak lagi merasa bersalah karena ingin diprioritaskan. Menulis dan merenung. Jurnalku menjadi sahabat yang mendengarkan tanpa menghakimi. Aku menulis tentang luka, rasa sakit, dan kemarahan. Namun aku juga menulis tentang harapan, mimpi, dan kekuatan yang kutemukan dalam diriku. Mencari dukungan. Aku mulai berbicara dengan teman dekat dan keluarga yang bisa dipercaya. Dukungan mereka bukan untuk menuntut atau membenci, tapi untuk mengingatkan aku bahwa aku tidak sendirian. Memperkuat pikiran. Aku membaca buku motivasi, mendengar cerita inspiratif, dan menonton kisah orang yang berhasil bangkit dari situasi sulit. Aku belajar bahwa kebahagiaan bukan diberikan oleh orang lain, melainkan dibangun dari dalam diri sendiri. Setiap langkah itu terasa lambat, tapi setiap langkah memberi rasa lega. Rasa lega yang selama ini asing bagiku, karena aku terlalu lama hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Di saat yang sama,
Aku mulai melihat orang ketiga dan suamiku dengan mata yang berbeda. Bukan dengan kebencian, tapi dengan kesadaran. Mereka tidak memiliki kendali atas kebahagiaanku, kecuali aku memberikannya. Aku mulai menyadari bahwa keberadaan orang ketiga di hidupku bukan akhir dari segalanya. Justru keberadaannya menjadi cermin yang memperlihatkan siapa aku sebenarnya. Yang kuat, tegar, dan mampu bertahan meski dunia seolah melawan. Suamiku mungkin berpihak padanya, mungkin mengabaikanku, mungkin menuduhku tidak beralasan. Namun aku mulai memahami satu hal, aku tidak membutuhkan persetujuan atau pembelaan dari siapapun untuk merasa berharga. Aku juga menyadari bahwa kebahagiaan yang tulus tidak bisa dibangun di atas pengkhianatan. Aku belajar bahwa cinta yang sehat harus saling menghormati bukan menghancurkan. Aku belajar bahwa harga diri lebih penting daripada diterima oleh orang yang tidak menghargainya. Kesadaran itu perlahan mengubah pandanganku. Aku mulai merencanakan langkah berikutnya, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk mengambil kembali kontrol atas hidupku sendiri. Aku menatap cermin. Mata yang sembab mulai memantulkan keteguhan. Aku tersenyum pada diriku sendiri. Bukan senyum yang pura-pura, tapi senyum yang lahir dari kesadaran. Aku masih punya kekuatan. Aku masih bisa memilih. Dan aku masih bisa menjadi diriku sendiri. Itulah titik balik yang sesungguhnya. Titik di mana aku tak lagi menjadi korban, tetapi menjadi pengambil keputusan bagi hidupku sendiri. Aku tahu, jalan di depan tidak mudah. Akan ada konfrontasi, ada kemarahan, ada air mata lagi. Namun sekarang aku berdiri di sini dengan keyakinan baru. Aku mampu menghadapi semuanya karena aku mulai menghargai diriku sendiri lebih dari sebelumnya. Dan dari titik kesadaran itu, aku memutuskan untuk tidak menunggu perubahan dari mereka. Aku akan menciptakan perubahan dalam diriku sendiri, yang kelak akan menentukan arah hidupku, bukan orang lain. Bangkit dari titik terendah bukanlah hal yang mudah. Tidak ada tombol reset yang bisa menempatkan hidupku kembali ke tempat semula. Semua luka, pengkhianatan, dan kehancuran kepercayaan itu masih ada, menghantui setiap pikiran. Namun aku belajar satu hal penting. Kebangkitan tidak selalu berarti membalas dendam, tetapi mengambil kendali penuh atas hidup sendiri. Langkah pertama adalah mengakui kenyataan. Aku harus menerima bahwa rumah tangga ini telah berubah. Suamiku tidak lagi berpihak sepenuhnya padaku. Orang ketiga sudah menjadi bagian dari hidupnya dan keberadaannya nyata. Menolak kenyataan hanya akan membuatku tersesat dalam kesedihan yang tak ada ujungnya. Setelah menerima kenyataan, aku mulai menyusun strategi. Strategi bukan untuk membalas, tetapi untuk menguatkan diri sendiri dan memperbaiki hidupku tanpa bergantung pada orang lain. Langkah 1. Memulihkan harga diri. Aku mulai dari hal yang paling mendasar, menghargai diriku sendiri. Selama bertahun-tahun, aku menyerahkan kebahagiaan, keamanan, dan identitasku kepada orang lain. Aku belajar bahwa harga diri adalah fondasi dari segala keputusan. Tanpa itu, aku akan selalu berada di posisi kalah, tidak peduli seberapa keras aku berjuang. Aku menuliskan daftar kualitas diriku, hal-hal yang dulu membuatku bangga dan pencapaian yang sudah kulalui. Aku mengingat kembali keberhasilan-keberhasilan kecil yang sering kusesali, seperti mendidik diri sendiri, menyelesaikan pekerjaan, dan menjaga rumah tangga yang damai selama bertahun-tahun. Setiap kata yang kutulis terasa seperti menambal pecahan-pecahan hatiku yang retak. Aku juga mulai berlatih afirmasi setiap pagi. Aku kuat. Aku berharga. Aku layak dicintai. Awalnya terdengar aneh, namun lambat laun kata-kata itu mulai meresap, memberi kekuatan di tengah rasa sakit yang selama ini menekan. Langkah kedua, mengatur emosi dan pikiran. Menghadapi pengkhianatan orang ketiga dan ketidakpedulian suami bukan hanya ujian hati,
tetapi juga pikiran. Aku belajar bahwa emosi yang tidak terkendali hanya akan membuatku rentan. Kemarahan yang meledak-ledak, cemburu yang berlebihan, atau tangisan tanpa henti, semua itu hanya memberi kekuatan atasku. Aku mulai memisahkan fakta dari persepsi. Aku mencatat apa yang benar-benar terjadi, kata-kata yang diucapkan, dan tindakan nyata. Aku berhenti menebak niat suamiku atau orang ketiga, karena tebakan seringkali membuat rasa sakit semakin dalam. Aku belajar teknik pernafasan untuk menenangkan diri. Aku berjalan sendiri di pagi hari, menikmati udara segar, dan memikirkan langkah-langkah rasional yang bisa kulakukan. Aku belajar menahan komentar spontan, menenangkan diri sebelum bicara, dan menjaga ketenangan meski dihadapkan pada situasi yang memicu amarah. Langkah ketiga, menetapkan batasan tegas. Kesadaran tanpa batasan hanyalah teori. Aku mulai menetapkan batasan yang jelas. Aku tidak lagi membiarkan kata-kata merendahkan dari suami atau orang ketiga. Aku menolak komentar yang memicu rasa bersalah palsu. Aku memastikan diriku tidak masuk ke dalam drama yang tidak perlu. Batasan itu bukan sekedar menolak, tetapi juga melindungi energi dan harga diriku. Aku memutuskan kapan harus bicara, kapan harus diam, dan kapan harus pergi dari situasi yang tidak sehat. Aku menyadari bahwa batasan yang jelas membuat orang lain tidak bisa seenaknya menginjak diriku. Langkah keempat, menguatkan sosial dan dukungan. Aku menyadari bahwa menghadapi pengkhianatan sendirian terlalu berat. Aku mulai membuka diri pada teman dekat, keluarga, dan orang-orang yang bisa dipercaya. Aku tidak meminta mereka memihak, tetapi aku membutuhkan dukungan emosional dan perspektif objektif. Aku juga mulai mencari komunitas perempuan yang pernah mengalami pengkhianatan serupa. Mendengar cerita mereka memberi kekuatan dan keyakinan bahwa aku tidak sendirian. Aku belajar strategi psikologis dan langkah konkret dari pengalaman orang lain, tanpa harus menyalahi prinsipku. Langkah kelima, fokus pada tujuan hidup sendiri. Salah satu kesalahan yang sering dilakukan oleh istri dalam situasi seperti ini adalah menempatkan kebahagiaan pada pasangan yang tidak setia. Aku menolak jatuh ke perangkap itu. Aku mulai menuliskan tujuan hidupku sendiri, karir, kesehatan, hobi, mimpi dan kebahagiaan independen. Aku mendaftar kegiatan yang membuatku merasa hidup. Aku belajar hal baru, kursus online, olahraga, menulis dan proyek kreatif. Aku mulai merasa berharga karena kemampuanku sendiri, bukan karena diakui suami atau orang ketiga. Langkah keenam, menghadapi suami dengan bijak. Bangkit bukan berarti berperang. Aku belajar bahwa konfrontasi emosional yang impulsif hanya memberi kekuatan mereka. Aku menyiapkan percakapan dengan tujuan jelas, menyatakan batas, menegaskan perasaan, dan memberitahu bahwa aku tidak akan menjadi korban lagi. Aku tidak menuntut pengakuan atau pembelaan. Aku tidak menuntut perubahan suami untuk kebahagiaanku. Aku menuntut penghormatan terhadap diriku sendiri. Setiap kata dipilih dengan hati-hati. Setiap kalimat disampaikan dengan tenang, tegas, namun tidak memancing amarah. Aku belajar bahwa membalas dengan emosi hanya akan membuatku lemah, sedangkan kebijaksanaan memberi kekuatan. Langkah ketujuh, mengubah perspektif terhadap orang ketiga. Aku berhenti membenci orang ketiga. Aku berhenti mengutuk kehadirannya di rumah tanggaku. Sebaliknya aku mulai melihatnya sebagai cermin. Ia mencerminkan kelemahan hubungan kita dan kekuatan yang harus kulawan dalam diriku sendiri. Aku belajar bahwa membenci atau mengutuk tidak mengubah situasi, tetapi menguasai diri sendiri dan membangun harga diri mengubah segalanya. Langkah ke-8, menyiapkan jalan masa depan. Aku menyadari bahwa kebangkitan bukan hanya tentang bertahan, tetapi juga menyiapkan masa depan. Aku mulai merencanakan langkah hidupku dengan cermat. Jika pernikahan ini bisa diperbaiki, aku akan masuk dengan harga diri yang utuh, bukan sebagai istri yang rapuh dan tergantung. Jika pernikahan ini berakhir, aku akan keluar dengan dignitas dan kekuatan, bukan kehancuran dan ketergantungan. Aku menulis rencana, menata keuangan,
dan memperkuat jaringan sosial. Aku ingin memastikan bahwa apapun yang terjadi, aku tetap memiliki kendali penuh atas hidupku. Kesadaran akhir. Kesadaran itu memberi aku kekuatan baru. Aku masih merasa sakit. Aku masih merasa dikhianati. Aku masih menghadapi suami yang berpihak pada orang lain. Namun aku tidak lagi menjadi korban tanpa suara. Aku berdiri di sini dengan hati yang lebih kuat, pikiran yang lebih jernih, dan tekad yang tak tergoyahkan. Aku belajar bahwa kebangkitan sejati bukan tentang membalas dendam, tetapi mengambil kembali hidupmu sendiri, menjaga harga diri, dan membangun masa depan tanpa tergantung pada pengkhianatan orang lain. Dan dari titik ini, aku tahu satu hal. Aku siap menghadapi apapun yang datang, dengan kepala tegak dan hati yang kuat. Tidak ada lagi yang bisa merendahkanku, karena aku telah menemukan kekuatan dalam diriku sendiri. Puncak kebangkitan bukan datang tiba-tiba, melainkan hasil dari perjalanan panjang penuh luka, kesadaran, dan refleksi. Setelah melalui titik terendah, setelah menyadari pengkhianatan yang tak bisa diubah, dan setelah belajar membangun kembali kekuatan dalam diri sendiri, aku akhirnya mencapai momen yang paling penting. Mengambil kendali penuh atas hidupku. Awalnya rasa sakit masih ada. Setiap kenangan, setiap kata yang menyakitkan, setiap pengkhianatan yang kuterima terus menghantuiku. Namun sekarang, aku memandang semuanya dari perspektif berbeda. Bukan sebagai korban, bukan sebagai istri yang lemah, tetapi sebagai pemilik hidupku sendiri. Aku duduk di ruang tamu yang dulu menjadi saksi bisu pengkhianatan. Melihat semua ruang, semua benda, aku menyadari satu hal. Ini adalah rumahku, dan aku berhak menentukan siapa yang layak berada di sini dan dalam kehidupan ini. Aku tidak lagi takut mengklaim posisiku. Aku tidak lagi takut menyuarakan perasaanku. Dan yang terpenting, aku tidak lagi membiarkan pengkhianatan orang lain menentukan harga diriku. Mengambil kendali emosi dan pikiran. Langkah pertama adalah menegaskan kembali kendali atas emosiku sendiri. Selama bertahun-tahun, orang lain, suami dan orang ketiga, memegang kendali atas bagaimana aku merasa. Setiap kata mereka bisa membuatku menangis, ragu, atau merasa tidak berharga. Sekarang aku belajar memisahkan perasaan dari tindakan orang lain. Aku tidak lagi membiarkan kemarahan atau rasa sakit mereka menentukan perilakuku. Aku mulai menulis strategi emosional. Jika mereka mengabaikanku, aku tetap fokus pada diriku sendiri. Jika mereka mencoba memprovokasi, aku memilih diam dan menata kata-kata dengan bijak. Jika aku merasa sakit, aku menulis, berolahraga, atau mengalihkan energi ke hal yang membangun. Aku menyadari satu hal penting. Mereka tidak bisa merusakku lagi tanpa izinku. Dan setiap kali aku mengingat ini, kekuatan dalam diriku semakin bertambah. Menegaskan batasan tanpa rasa bersalah. Aku menetapkan batasan yang jelas dan tegas. Bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai perlindungan diri. Aku tidak akan membiarkan orang ketiga masuk ke wilayah emosionalku. Aku tidak akan membiarkan suamiku mengabaikan perasaanku atau menempatkanku di posisi rendah. Aku tidak akan membiarkan diriku sendiri menjadi pihak yang terus-menerus disalahkan. Batasan ini bukan tentang membenci, tetapi menghargai diri sendiri. Aku menyadari bahwa batasan yang kuat membuat orang lain menghormatiku. Bukan karena mereka takut, tetapi karena mereka mengerti bahwa aku tidak bisa diganggu lagi. Bangkit dengan strategi rasional. Kebangkitan bukan hanya soal emosional, tetapi juga rasional. Aku mulai membuat rencana jangka panjang. Menentukan masa depan pernikahan. Aku menilai dengan jernih apakah pernikahan ini masih layak diperjuangkan atau harus diakhiri. Keputusan itu bukan berdasarkan amarah atau cemburu, tetapi pada kesejahteraan emosional dan harga diriku. Aku memikirkan dampak setiap pilihan, termasuk finansial, sosial, dan psikologis. Membangun kemandirian.
Aku memperkuat kemandirian finansial dan emosional. Aku mulai menabung, mengatur keuangan sendiri, dan memastikan aku bisa berdiri tanpa tergantung pada siapapun. Aku juga menata ulang jaringan sosialku, bergaul dengan orang-orang yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan diriku. Meningkatkan kapasitas diri. Aku kembali belajar, mengejar hobi yang tertunda, dan mengikuti kursus untuk meningkatkan kemampuan. Aku ingin memastikan bahwa hidupku memiliki tujuan sendiri, bukan hanya berputar di sekitar konflik rumah tangga. Memutus cantai pengkhianatan. Puncak kebangkitan adalah ketika aku memutuskan cantai pengkhianatan yang telah menahan diriku selama bertahun-tahun. Aku menyadari bahwa dendam atau kemarahan tidak akan menyembuhkan luka. Yang bisa menyembuhkan adalah mengambil kendali penuh atas hidupku dan melepaskan energi negatif. Langkah-langkah yang kulakukan, aku berhenti membicarakan orang ketiga dengan nada kebencian. Aku berhenti menunggu pengakuan atau pembelaan dari suami. Aku fokus pada diriku sendiri, pertumbuhan pribadi, dan kebahagiaan independen. Dengan melakukan itu, aku membebaskan diriku dari belenggu emosional yang selama ini mengikatku. Aku tidak lagi tergantung pada reaksi orang lain. Aku tidak lagi menjadi tawanan rasa sakit yang mereka timbulkan. Konfrontasi yang bijak. Pada titik ini, aku menghadapi suamiku dengan ketenangan yang baru. Aku menyampaikan, perasaanku jelas, dan aku tidak akan menoleransi pengabaian lagi. Aku ingin rumah tangga ini berjalan dengan saling menghormati. Jika dia tidak bisa berdiri di sampingku dengan hormat, aku akan mengambil keputusan untuk hidupku sendiri. Aku berbicara tanpa emosi yang meledak, tanpa air mata yang memohon, dan tanpa nada mendentak. Aku berbicara dengan kepastian yang lahir dari kesadaran dan harga diri. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan di matanya. Bukan karena aku marah, tetapi karena aku berdiri sebagai perempuan yang tak tergoyahkan. Menemukan kebahagiaan sendiri. Aku mulai menikmati hidupku kembali. Hal-hal kecil yang dulu kulupakan, menyusuri taman, membaca buku favorit, bercanda dengan sahabat, kini memberi kebahagiaan nyata. Aku merasakan kekuatan yang dulu hilang. Aku merasakan harga diri yang pulih. Aku merasakan bahwa hidup ini bukan tentang siapa yang mengkhianati atau siapa yang berpihak, tetapi tentang bagaimana aku memilih untuk menjalani hari-hariku sendiri. Kesadaran terakhir. Puncak kebangkitan bukan tentang membalas dendam atau menghancurkan orang lain. Puncak kebangkitan adalah saat aku mengambil kendali atas diriku sendiri, memutus cantai pengkhianatan, dan membangun hidup yang bermakna tanpa bergantung pada pengkhianatan atau pengakuan orang lain. Aku menyadari satu hal, kekuatan sejati bukan berasal dari mengalahkan orang lain, tetapi dari mampu berdiri tegak meski dunia seolah melawan Anda. Aku belajar bahwa harga diri, kemandirian, dan ketenangan batin adalah kemenangan terbesar. Hari itu, aku tersenyum pada cermin. Aku melihat seorang perempuan yang pernah hancur, namun kini penuh tekad, percaya diri, dan kuat. Aku menyadari bahwa apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah menjadi korban lagi. Dan saat itulah, aku tahu aku telah mencapai puncak kebangkitan. Bukan karena orang lain mengaku salah, bukan karena suamiku berubah, tetapi karena aku memutuskan untuk menjadi diriku sendiri sepenuhnya. Dari titik ini, hidupku adalah milikku sepenuhnya. Aku bebas, kuat, dan tak tergoyahkan. Aku telah memutus cantai pengkhianatan, dan kini siap melangkah ke masa depan dengan kepala tegak, hati yang damai, dan jiwa yang penuh berani. Perjalanan ini mengajarkan satu hal yang sangat penting. Kebahagiaan dan harga diri tidak boleh ditentukan oleh pengkhianatan atau tindakan orang lain. Kita mungkin pernah dikhianati, disakiti atau diabaikan, tetapi itu tidak meniadakan nilai diri kita. Bangkit bukan tentang membalas dendam, melainkan mengambil kembali kendali atas hidup sendiri, menjaga hati, dan belajar mencintai diri tanpa bergantung pada persetujuan orang lain.
Jika kamu sedang menghadapi situasi serupa, ingatlah bahwa kekuatan sejati ada dalam dirimu sendiri. Tetaplah berdiri tegak, tetaplah menghargai dirimu, dan jangan pernah menyerah pada rasa sakit yang mencoba merenggut kebahagiaanmu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini agar semakin banyak orang bisa mendapatkan inspirasi dari kisah nyata dan pembelajaran hidup. Sampai jumpa di cerita kisah Fafa berikutnya, dengan cerita yang tak kalah mengharukan dan penuh makna.